Puncak selatan Gunung Raung itu sebagai gambaran adalah satu puncak di sisi selatan, tidak jauh dari puncak sejati, namun tidak bisa diakses atau tidak bisa ditempuh secara bersamaan. Jadi memang terpisah puncaknya. Jadi puncak-puncak Gunung Raung itu sebetulnya banyak. Ada beberapa puncak, mungkin dari yang Sumber Waringin, kemudian dari Kalibaru, lalu saya coba menembusnya dari jalur Coklak. Raung Selatan, jalur Dusun Coklak. Itu waktu gua ke sana memang masih agak tertutup, jadi kita ikut rombongan yang memang ngebuka jalur bareng sama Bang Sugi dan teman-teman yang lain ya. Itu menurut gua sebenarnya jalurnya punya banyak potensi ya dibanding jalur lain mungkin gitu, karena di sini banyak sumber air. Terus untuk campnya juga gue rasa cukup menarik gitu ya, bisa diolah lebih banyak karena itu yang paling memorable buat gue adalah di camp 2 kalau nggak salah, yang di pinggir sungai waktu itu dengan batu-batunya yang besar. Di bawahnya juga kita bisa bersih-bersih juga gitu, suatu hal yang agak jarang terjadi di jalur-jalur lain ya, kita bisa bersih-bersih gitu di Gunung Indonesia. Down, down, you bring me down. How are you looking down my door when I can't sleep at night? Ding, 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 ding. Keren sih, keren banget. Soalnya kan waktu kita kesana tuh emang kita sekalian buka jalur, karena itu jalur udah ada, tapi kayaknya karena jarang ada yang lewat. Nggak tahu juga sih kenapa jarang ada yang lewat, padahal keren banget gitu, itu jalur keren banget. Terus kita sambil buka jalur, jadi rame-rame, jadi naik gunungnya juga jadi nggak capek karena banyak istirahatnya gitu kan. Terus dapet jackpot banget, jadi camp 2-nya tuh keren banget di samping sungai gitu. Itu jackpot sih. Kalau nggak buru-buru sih kayak camping situ oke banget sih. Karena itu tuh nggak terlalu jauh gitu, jadi oke banget. Makan pokoknya sesuai dengan kebutuhan kalori. Nah, naik ke atas rada brutal sih. Sebenarnya brutal karena hujan, jadi brutal aja. Tapi sih kalau gunungnya bersih banget, terus ya jalur itu tuh bersih, nyenengin, pohonnya gede-gede bagus. Terus yang rada PR mungkin di camp-camp atas tuh ya, camp 3 itu nyari tempat camping sih, nyari tempat berbivak sih yang susah sih. Kalau kayak regunya Rizky sampai macul segala tuh biar rapi banget. Sementara kita bukan males sih, emang gak ada tempatnya juga buat buka tenda, akhirnya kita fly sit-an aja. Because it's a new trail, it looks like we were the ones making this trail. Like there's like no trash. There's like, you can barely tell that people have ever done this. Like just for the fact of like it's very, very untouched, and that's what really makes it awesome. Is there's just no people. It's very clean. You feel like you're in the jungle the whole time, and you just have it all to yourself. So it makes it a really enjoyable, like fun experience. Like as in, I mean, most mountains you'll climb, you'll obviously, just because they're climbed so much, you're obviously gonna see signs of humans, as far as like you'll see trash, or even on the trail you'll see like a lot of footprints, or but on this one there's like nothing like that. It's just really just you and the person you're with, and that's about it. And it's a really cool experience. Yeah. Si Raung Selatan ini dengan banyaknya sumber air, di setiap camp memiliki sumber air yang dekat.
dari camp, jadi kita nggak perlu jauh-jauh dan kita nggak perlu bawa banyak-banyak air dari bawah, jadi bisa lebih memudahkan perjalanan karena barang yang kita bawa juga semakin dikit gitu. Terutama di camp 3 terakhir tuh ya, sebelum ke puncak bisa menemukan ya sedikit air terjun yang kecil dan ya kita bisa mandi-mandi juga di situ, bisa berenang-berenang. Yang mana itu sebuah kemewahan ya di gunung gitu. Palanya bang. Kawan turunnya. Terus ada air terjun ya, ada air terjun tuh keren banget. Walaupun nggak lihat juga sih gue, soalnya gue ini sibuk masak di jalur di camp karena ini kan dingin segala macam, jadi bawaannya mau makan terus. Keren sih, pengen balik lagi sih ke sana, pengen nyelesain karena waktu itu kan nggak sempet sampai summit tuh. Jadi pengen sih, katanya sih sekarang udah sering dipakai, lumayan sering dipakai, jadi agak lebih lebar kali. Kalau kemarin sih emang satu jalur banget gitu karena baru dibuka, sampai sobek-sobek baju segala macem, tapi oke sih, nyenengin. Nggak apa, Cid? Aman, Cid? Oke. Ini saya pegang dulu. Minum dulu. Airku habis. Airku habis. Tolong. Hari ini hari Sabtu. Kenapa kita di sini? Seharusnya kita ladies night. Parah ya tangan saya. Betul sekali. It's a really cool experience to be able to summit this mountain and really just have it all to ourselves and be able to experience it in that way. It makes it feel very adventurous and very new, and obviously it's something that not many people have done, so it makes it a very, very cool experience. And the trail itself, Sugi's done a very great job at just creating this trail, and definitely because it's new, there's obviously parts here and there that aren't as maintained, but I really look forward to seeing this place grow, this trail grow, just because it's just an awesome experience. And even getting to the summit, you summit at a whole different area than the normal trail takes you, and the view there is just awesome. It's definitely personally my favorite view in Indonesia I've seen so far. I've summited a few mountains in Indonesia, in Java too. I summited Semeru and Merapi. And definitely by far, this is my favorite summit. Rung is awesome. Yeah. Seneng sih kalau ternyata sekarang udah lebih banyak orang yang nyobain jalur itu. Cuma mungkin kalau gue masukannya ini kali ya, koridor safety-nya juga mesti kita perhatikan ya. Atau juga tuh mungkin udah terjadi atau belum tuh misalnya pengecekan di bawah gitu ya. Jadi konteksnya sih lebih ke ini aja sih, untuk memastikan pendakiannya jadi aman nyaman gitu ya. Soalnya kalau gunungnya sendiri, jalurnya sendiri udah keren sih. Semoga jalur ini bisa berkembang, bisa menyaingi atau menyamakan lah ya jalur Gunung Rinjani, baik dari kerapihannya, terus servicesnya, operatornya, ya supaya ekosistem di sekitar jalur juga tetap terjaga ya. Ya semoga harapan juga ke depan jalur ini bisa menjadi jalur yang
eksklusif tapi tetap populer. Eksklusif secara nilai kemurnian dari si jalur alamnya gitu. Populer juga secara kunjungannya lah gitu. Semoga Bang Sugi dan teman-teman yang di sana bisa terus menjaga, bisa terus ngerawat, terus bisa memberikan edukasi sih ya, yang penting buat para pendaki-pendaki kita milenial atau Gen Z bahkan yang masih kadang suka kurang paham gitu. Ya itu sih sepertinya. Jadi kayaknya insya Allah bakalan kesana lagi ngelihat perkembangan yang udah ada ya. Udah lama juga nggak ke sana, nggak ke Raung. Nah, semoga ini menjadi PR kita semua, baik yang berkunjung jangan berlaku sebagai tamu tapi berlaku sebagai kita yang punya gunung itu gitu. Berlaku sebagai pemilik aja karena kita sama-sama warga Indonesia kan, ya gunungnya gunung Indonesia gitu. Jadi bukan karena saya ada di situ harus saya yang merawat. Bukan. Jadi kita jaga sama-sama, kita naik gunung pun nyaman, kita turun gunung pun bersih. Kemudian ada tegur sapa dengan warga, ada kesan-kesan baik dengan warga lokal. Kedepannya bagaimana kita sama-sama menjaga Gunung Raung, jalur selatan ke puncak selatan Gunung Raung. Kan hari terakhir itu hari pembantaian, saya nggak akan datang karena saya tidak direkomendasikan.